maka saya akan menyampaikan pandangan dan sikap Demokrat sebagai berikut. Pertama, Partai Demokrat memegang teguh komitmen untuk mendukung setiap upaya penegakan hukum di negeri ini, termasuk upaya pemberantasan korupsi. Panik setengah mampus. Perbedaan mencolok SBY dan Surya Paloh saat kadernya tertangkap korupsi. Paloh sengaja lindungi koruptor dan ingkar janji soal partainya dibubarkan? Munafik lo. Joni si kader terbaik dan kesayangan Surya Paloh ternyata malah bikin ulah. Rompi tersangka Joni adalah aib terbesar Nasdem. Malam hari ini kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Pegiat media sosial John Sitorus mengungkapkan perbedaan mencolok antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan Ketum Nasdem Surya Paloh saat kadernya tertangkap korupsi. John Sitorus mengatakan, ketika kader Demokrat menjadi tersangka korupsi, maka SBY langsung memecatnya, seperti dalam kasus Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng. Lain dengan SBY, saat Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS, Surya Paloh justru mengundang Anies untuk melakukan konferensi pers dan bahkan membela kadernya yang korupsi sebesar 8 triliun rupiah itu dengan mengancam Kejaksaan Agung. Untuk diketahui, Surya Paloh menyampaikan pandangannya yang cenderung membela Johnny Plate. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Nasdem yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek BTS Bakti Kemenkominfo Rabu 17 Mei. Paloh meminta dilakukan pendalaman lebih lanjut mengenai penetapan tersangka yang disematkan kepada Johnny oleh Kejaksaan Agung. Menurutnya, ada hal yang dirasa tidak sepadan dengan posisi Plate yang dinilai begitu berharga, baik di pemerintahan ataupun di Partai Nasdem. Paloh mengatakan pihaknya tetap menganut asas praduga tak bersalah dalam melihat kasus tersebut. Tapi ya seperti itulah Surya Paloh membuat keputusan atau kebijakan yang tidak sesuai dengan apa yang ia janjikan. Salah satu janji yang mungkin menjadi bumerang bagi Paloh sendiri adalah janji akan membubarkan Partai Nasdem jika ada kadernya yang melakukan tindak pidana korupsi. Pernyataannya dilontarkan Paloh pada 2013 silam itu kembali diungkit dan ditagih oleh pegiat media sosial Denny Siregar setelah Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi proyek BTS Badan Layanan Umum BLU Bakti. Dalam pernyataannya 10 tahun yang lalu, Paloh menyebut Nasdem akan bertanggung jawab jika ada kadernya yang melakukan tindakan tercela, bahkan akan mengevaluasi keberadaan partainya itu kalau anggotanya ketahuan korupsi. Mengetahui hal itu lewat sebuah cuitan, Denny Siregar kemudian mengunggah tangkapan layar artikel yang berjudul berikut ini. Surya Paloh, kalau kadernya korupsi, Partai Nasdem lebih baik bubar. Pernyataan Surya Paloh yang akan bertanggung jawab dan akan mengevaluasi keberadaan partainya kalau anggotanya korupsi sangat bertentangan dengan prinsip Surya Paloh pada saat ini. Surya Paloh seperti memberikan perlindungan kepada Johnny Plate. Namun, publik se-Indonesia tahu bahwa janji Surya Paloh hanya omong kosong karena sampai kasus Johnny Plate terjadi, Partai Nasdem masih belum ada tanda-tanda dibubarkan. Bahkan kini masih ada di koalisi pemerintahan Jokowi Ma'ruf sejak 2019. Padahal kalau dipikir-pikir, angka korupsi yang melibatkan Johnny Plate diperkirakan merugikan negara hingga 8 triliun. Bukan uang kecil itu. Juga mustahil rasanya kalau korupsinya dilakukan demi kepentingan pribadi. Jika lantas ada dugaan bahwa korupsi proyek BTS ala Johnny Plate ini ada sebagian uang yang mengarah ke partai asalnya, bahkan diduga dipergunakan sebagai dana kampanye Pilpres 2024 yang bahkan tahapan resminya belum dimulai. Tak bisa disalahkan juga, meskipun masih perlu dibuktikan saat persidangan nanti. Namun, berharap seorang Surya Paloh menepati janji adalah kesia-siaan. Sama seperti janji Anas Urbaningrum bahwa dirinya siap digantung di Monas jika korupsi terkait Wisma Atlet di Hambalang terbukti. 1000 dalih dan alasan rasanya akan siap dilontarkan oleh Bang Paloh DKK. Jangankan membubarkan partai, mungkin bersikap tegas dan meminta kadernya itu bertanggung jawab dan takkan pernah memakainya lagi setelah bebas masih menjadi tanda tanya besar. Apakah Anda percaya? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar.
Penahanan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tentu meresahkan banyak pihak. Salah satu yang mungkin terdampak adalah kampanye pencalonan Presiden Anies Baswedan. Logikanya sederhana. Plate adalah menteri dari Nasdem. Nasdem adalah partai pengusung Anies. Anies dianggap overreaktif. Ini Siregar bongkar, ada borok yang lebih besar yang bakal terbongkar jelang Pilpres 2024 usai Johnny G. Plate resmi tersangka. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Malam hari ini kami bertemu, kami berdiskusi. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Yang dikomandani oleh menterinya sendiri, Johnny G. Plate. Dan isu di luaran ini semakin melebar, mengait-ngaitkan apakah dana dari korupsi menara BTS di Kominfo ini mengalir jugakah ke Partai Nasdem? Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny Plate yang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Hal ini ditanggapi Denny Siregar dalam tayangan YouTube Cokro TV. Dalam cuitannya, Denny Siregar mengatakan bahwa usai Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi BTS, banyak yang mempertanyakan aliran dana ke Nasdem, partai pengusung Anies Baswedan bersama Demokrat dan PKS. Menurut Denny Siregar, kecurigaan publik tentu ada dasarnya. Hal ini lantaran di antara ketiga partai pendukung Anies Baswedan, keuangan Nasdem yang paling kuat sehingga bisa membuat Anies safari politik di sejumlah daerah. Lebih lanjut, Denny Siregar mengatakan bahwa akan menjadi kehebohan besar jika akhirnya Kejaksaan Agung mengatakan bahwa aliran dana korupsi BTS mengalir ke Nasdem karena terjadi menjelang Pilpres 2024. Karena hal itulah, Denny Siregar mengingat bahwa Demokrat bergerilya ke Golkar dan Gerindra akhir-akhir ini. Menurutnya bisa jadi sudah tahu bahwa koalisi bersama Nasdem dan PKS yang mengusung Anies akan hancur berantakan kalau terbukti bahwa aliran dana korupsi Menkominfo mengalir jugalah ke Partai Nasdem. Sementara itu diketahui bahwa Johnny G. Plate resmi ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejagung atas kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kominfo 2020-2022. Bukan hanya itu, bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan juga overreaktif setelah mendatangi Nasdem Tower usai Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka korupsi BTS. Menurut pegiat media sosial John Sitorus, Anies Baswedan seharusnya tidak mendatangi Nasdem Tower karena urusan korupsi kader partai tidak berhubungan dengan pencapresan. Hal ini seperti membuktikan bahwa Anies dan Nasdem ingin membela Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS. Anies ini sepertinya menikmati dengan memainkan narasi andalannya, menyebut Partai Nasdem menghadapi ujian berat dan konsekuensi akibat dari sikap dan pilihan politiknya. Hal ini disampaikan Anies usai menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Anies juga mengaku turut merasakan keprihatinan pasca penetapan tersangka Johnny Plate dalam pertemuannya dengan Surya Paloh. Kendati demikian, Anies menegaskan tidak ada yang berubah dengan Partai Nasdem untuk terus bersamanya di Pilpres 2024 mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, penetapan tersangka Johnny Plate tidak membuat sikap dan pilihan Partai Nasdem berubah. Menurutnya, dirinya dan Partai Nasdem justru akan terus bersama-sama menghadapi tantangan menuju Pilpres 2024 mendatang. Anies ini sepertinya ngebet banget jadi presiden, sampai harus membuat keputusan untuk membela dan menyuarakan politik praktis yang seolah-olah ada pihak yang akan menjadikan peristiwa ini untuk menyerangnya. Di sisi lain, Anies juga terlihat khawatir apakah Nasdem tetap akan mendukung dirinya capres setelah kejadian ini. Tentu saja, berat bagi Nasdem setelah salah satu elitnya ditangkap karena diduga korupsi. Pertanyaan ini ditanyakan pada Paloh karena menduga Nasdem dan KPP kedepannya akan mengalami banyak rintangan, gangguan, dan peristiwa yang mungkin saja sama atau sejenis seperti sekarang ini. Anies tentu saja ingin memastikan apakah Nasdem masih tetap bersamanya. Apalagi kekhawatiran Anies ini tentu wajar, karena dilihat dari latar belakangnya dan juga elektabilitasnya saat ini, posisi Anies semakin terancam. Tanpa atau bersama Nasdem pun, Anies tetap akan gagal. Terlebih dengan adanya kejadian ini, otomatis Anies akan semakin nyungsep. Lantas, bagaimana menurut Anda?